Pemirsa, meski perubahan rute perjalanan KRL komuter lain sudah diberlakukan mulai hari Sabtu lalu, namun ternyata penumpang KRL komuter lain stasiun Bekasi, Jawa Barat masih banyak penumpang yang kebingungan dengan rute perjalanan komuter lain yang baru. Untuk menghindari keterlambatan saat transit, penumpang mengaku berangkat lebih pagi. Perubahan rute pada lintas Bogor, Depok, dan Bekasi Cikarang mulai hari Sabtu lalu masih membingungkan penumpang, pemirsa. Para penumpang berangkat lebih pagi agar tidak terlambat masuk kerja karena harus transit di stasiun Manggarai untuk menuju stasiun tujuan. Petugas terus memberikan arahan kepada para penumpang untuk mengingatkan adanya perubahan rute. Perubahan rute perjalanan KRL komuter lain sejak 28 Mei 2022 dilakukan karena adanya kegiatan switch over kelima di stasiun Manggarai yang akan dijadikan stasiun sentral. Switch over merupakan peralihan sistem pelayanan untuk meningkatkan layanan kepada pengguna kereta api. Switch over dilakukan untuk menata jalur kereta api di stasiun Manggarai. Menurut saya sih karena saya turunnya di Sawah Besar ya agak menyulitkan ya Mas ya. Karena saya harus transit yang biasanya nggak pernah transit gitu kan. Jadi repot aja berangkat harus pagi kayak gitu-gitu. Tapi Mbak udah tahu ada aturan itu terus mekanismenya kayak Iya, gimana gitu? kalau udah tahu sih udah tahu ya dari seminggu yang lalu karena kan KRL sudah informasikan di setiap kereta kayak gitu. Berangkat lebih pagi berarti ya Pak ya? Ya, lebih pagi berangkatnya untuk menghindari penumpukan penumpang. Ini Bapak udah menunggu kereta kedatangan terlambat atau gimana Pak? Ini nunggu setengah jam ya belum datang. Belum datang. Biasanya mau cepat ya Pak ya? Paling 10 menit 15 menit. Ya, pemirsa, mendekati jam pulang kerja, kita akan memantau langsung kondisi terkini di stasiun Manggarai. Sudah ada rekan kami Kevin Pakan di sana. Selamat sore Kevin, apakah jelang jam pulang kerja di sana sudah mulai ramai dan masih ditemukan penumpang yang mungkin bingung akan menuju ke lajur mana? Ya, selamat sore Wilson dan juga pemirsa. Memasuki hari keempat dari adanya perubahan rute KRL. Berdasarkan pantauan kami pada sore hari ini, yang mana juga bertepatan dengan waktu jam pulang kerja. Berdasarkan pantauan kami memang untuk kepadatan penumpang ini masih terjadi di stasiun transit Manggarai, Jakarta. Di mana berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari pihak PT KCI yang menuturkan bahwa memang sampai dengan sore hari ini masih terjadinya penumpukan penumpang yang akan melakukan transit, baik yang akan transit di peron atas maupun yang ada di peron bawah. Karena kalau kami melihat pada sore hari ini, kami akan menunjukkan kepada Anda, Wilson, bahwa situasinya memang masih terpantau cukup padat. Karena memang kami juga masih melihat masih banyaknya penumpang yang belum mengetahui atau kurangnya informasi terkait adanya perubahan dari rute KRL terbaru. Karena berdasarkan keterangan dari pihak PT KCI bahwa berdasarkan evaluasi dari hari kemarin bahwa memang untuk pagi harinya memang masih terpantau cukup kondusif, namun untuk sore hari ini memang cukup krusial karena lebih banyaknya begitu penumpang yang akan atau menggunakan dari KRL ini. Karena berdasarkan data hingga pada siang tadi, setidaknya ada sebanyak 300 lebih pengguna KRL yang menggunakan KRL ini untuk melakukan transit. Dan juga tadi kami sempat bertanya terkait dengan bagaimana antisipasi yang dilakukan dari pihak PT KCI melihat sampai dengan hari keempat ini masih terjadinya adanya kepadatan penumpang. Tadi pihak dari PT KCI menyebutkan bahwa per hari ini, tepatnya dari jam 12 siang tadi, pihak dari PT KCI telah memberlakukan adanya peron ke-8, yang mana hingga saat ini untuk peron yang bisa dioperasikan bahwa ditambah begitu menjadi dari peron 6 hingga peron 9. Untuk itu pihak PT KCI menuturkan bahwa dengan adanya penambahan dari peron 8 ini diharapkan ini bisa mengurai adanya kepadatan penumpang ketika melakukan transit. Sementara itu juga pihak dari PT KCI telah melakukan atau menambahkan, maksud kami, adanya 6 feeder KRL atau KRL pengumpan yang mana dioperasikan pada jam-jam sibuk. Seperti pada saat ini saya melaporkan bahwa pihak dari PT KCI telah menambahkan sebanyak 6 feeder yang dari atau akan melakukan transit dari Manggarai akan menuju ke Bekasi. Untuk itu sampai dengan saat ini total ada sebanyak 12 feeder KRL atau KRL pengumpan yang dioperasikan untuk bisa mengurai dari kepadatan penumpang saat melakukan transit. Sementara itu pihak dari PT KCI juga tidak henti-hentinya, tidak
bosan-bosannya begitu untuk terus bisa mengingatkan dan juga mengedukasi kepada para penumpang untuk bisa atau terinformasikan setidaknya terkait dengan tujuan mereka, baik yang akan menuju ke Bekasi maupun yang akan menuju ke Bogor. Sementara itu pihak dari PT KCI terus juga bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait, terutama dalam hal ini adalah TNI Polri, untuk bisa sama-sama menjaga dan juga memberikan atau mengatur adanya rute atau relasi dengan penumpang begitu. Dan juga sampai dengan saat ini tadi kami sempat bertanya bahwa nantinya untuk aturan perubahan rute KRL ini hampir 100% permanen, karena memang ini sesuai dengan aturan atau tujuan dari pemerintah untuk menjadikan stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral. Sementara itu Wilson, kembali ke Anda. Baik, kita harapkan semoga warga juga ini bisa mengetahui informasi-informasi mengenai perubahan rute lewat informasi yang sudah diberikan oleh pihak PT KCI sehingga tidak terjadi lagi kebingungan saat berada di stasiun Manggarai. Terima kasih Kevin Pakan atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Ya, memang pemirsa, rute baru KRL yang efektif diberlakukan per Sabtu 28 Mei banyak dikeluhkan oleh pekerja ibu kota karena harus menempuh perjalanan dengan waktu yang lebih panjang. Nah, ini rekan kami salah satunya Bayu Pradana harus bangun lebih pagi untuk ke kantor. Pemirsa, hari Sabtu kemarin rute perjalanan KRL Cikarang Bekasi dan juga Bogor Depok Nambo ini mengalami perubahan. Biasanya sih saya kalau ke kantor yang ada di daerah Kebon Siri, ini saya tidak perlu transit. Biasanya dari stasiun Bekasi langsung deh sampai ke stasiun Gondang Dia. Tapi bagaimana ya dengan adanya perubahan ini? Temani saya yuk berangkat ke kantor. Kurang lebih 45 menit waktu yang saya tempuh dari stasiun Bekasi menuju ke stasiun Manggarai. Saya tiba di jalur 6 dan biasanya ada 2 jalur yang digunakan untuk menuju ke Jakarta Kota, yaitu jalur 1 yang ada di bawah dan juga jalur 11 yang ada di atas. Namun dengan adanya perubahan ini, jalur yang digunakan untuk menuju Jakarta Kota ada 2, yaitu jalur 10 dan juga jalur 11 yang ada di atas. Pemirsa, sudahkah Anda tahu terkait perubahan rute perjalanan KRL? Ada 3 perubahan yang wajib Anda ketahui. Yang pertama, KRL Cikarang Bekasi ini tidak lagi melewati Jakarta Kota, melainkan melewati Angke Kampung Bandan via stasiun Pasar Senen maupun juga stasiun Manggarai. Dan yang kedua, KRL Bogor Angke Jatinegara ini sudah dinonaktifkan. Dan yang ketiga, KRL Bogor menuju ke Jakarta Kota ini hanya melalui jalur layang saja yang ada di Jatinegara. Jika Anda pengguna KRL Bogor Depok Nambo menuju ke Sudirman, Tanah Abang, dan Duri, Anda jangan lupa ya untuk transit di stasiun Manggarai. Dan berikut adalah rute lengkap dari rute terbaru relasi Cikarang Bekasi. Sampai juga saya di stasiun Gondang Dia. Perlu waktu sekitar lebih dari 1 jam dari stasiun Bekasi hingga akhirnya saya sampai di stasiun Gondang Dia. Ada beberapa hal yang harus Anda siapkan untuk menghadapi perubahan rute KRL. Yang pertama, siapkan air minum untuk menjaga energi Anda. Yang kedua, Anda harus jeli, jangan sampai Anda terlewat untuk melakukan transit di stasiun-stasiun tertentu. Dan yang ketiga, siapkan waktu yang cukup, jangan sampai Anda terlambat bekerja seperti saya. Waktunya saya bekerja bersama juru kamera Pandu Priyo Aji dan Didit Octavian, saya Bayu Pradana. Sampai jumpa.
Pemirsa, di tengah musibah yang menimpa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, warganet Indonesia ini menjadi perhatian karena memberi respon negatif terhadap Sungai Are yang menjadi salah satu lokasi wisata favorit di Swiss. Dialognya akan kami hadirkan usai jeda di MNC News Now bersama rekan saya Aprilia Putri. Tetap bersama kami.